Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Kali ini saya akan share atau membacakan membagi materi dari manajemen operasional, operasi dan produktivitas. Terkait dari materi tersebut, ini merupakan ujian tengah semester. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lita Kartika dengan NIM 28922500103, Prodi Manajemen dan di semester 4. Mata kuliah Manajemen Operasional tentunya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Permadi STMM. Untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasional? Nah, manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Manajemen operasi itu merupakan studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi, dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Untuk menciptakan barang dan jasa atau produk, semua organisasi bisnis atau perusahaan paling tidak menjalankan 3 fungsi utama, yaitu satu fungsi pemasaran atau marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Yang kedua, fungsi keuangan atau finance function yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Yang ketiga, fungsi produksi atau operasi atau operation function berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Nah, sekarang mengapa manajemen operasional penting untuk dipelajari? Ya, karena manajemen operasional salah satu fungsi utama harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional. Yang kedua, dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Ketiga, dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Yang keempat, karena manajemen operasional merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi manajemen operasional akan berdampak besar bagi perusahaan. Apa saja yang dilakukan oleh manajer operasional dan lingkup tanggung jawabnya? Yang pertama, desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Yang kedua, manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan, sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Apa saja dan selanjutnya masih termasuk lingkup tanggung jawab manajemen operasional, yaitu yang keempat ada strategi lokasi. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan baik yang bergerak
di sektor barang maupun jasa akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Yang kelima, strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Yang keenam, sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan. Maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Yang kedelapan, manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang kesembilan, penjadwalan. Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Yang ke-10, pemeliharaan. Keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Bidang kegiatan apa saja memerlukan keahlian manajemen operasional? Yang pertama ada manajer pabrik atau plant manager. Manajemen pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional, maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Yang kedua, Direktur Pembelian atau Director of Purchasing. Mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor, koordinasi aktivitas operasi. Yang ketiga, manajer mutu atau quality manager. Mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Yang selanjutnya, keempat, konsultan perbaikan proses atau proses improvement consultant. Berkaitan dengan proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Yang kelima, manajer dan perencana rantai pasokan atau supply chain manager dan planner. Bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang material requirement planning, supply chain management, teknologi komunikasi, canggih dalam dunia bisnis, konsep penjualan dan persediaan. Selanjutnya, sejarah lahirnya konsep manajemen operasional. Secara singkat, beberapa contoh para pemikir yang antara lain adalah Eli Whitney, tahun 1800, adalah ahli manajemen yang mempopulerkan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Kedua, Frederick W. Taylor, 1881. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu manajemen yang memberikan kontribusi pada keyakinannya bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Taylor dan mitra kerjanya Henry Elgan serta Frank dan Lillian Gilbert termasuk yang pertama kali mencari cara yang sistematis dan terbaik untuk memproduksi. Selanjutnya Henry Ford dan Charles Sorensen di 1913 berhasil memadukan pengetahuan mereka akan komponen yang distandarisasi dengan lini produksi sehingga memberikan sumbangan penting tentang mail order.
Berikutnya contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Yang pertama, produk barang, manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan pertambangan, industri berat, konstruksi, otomotif, perumahan. Yang kedua, produk jasa, jasa profesional, pendidikan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, jasa perbaikan. Apa yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output atau barang jasa yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Produktivitas itu sama dengan input. Bila input yang digunakan untuk menghitung produktivitas salah satu sumber daya saja disebut single factor productivity. Semua sumber daya yang digunakan disebut multiple factor productivity. Selanjutnya output. Output yaitu single factor productivity sama dengan input. Multiple factor productivity sama dengan labor, material cost, dan overhead cost. Contoh perhitungan produktivitas. Diketahui data sebagai berikut. Output yang dihasilkan 600 unit per minggu. Jumlah pekerja 3 orang masing-masing bekerja selama 8 jam kerja per hari dalam 5 hari per minggu. Maka produktivitas kerja yaitu 5 unit per jam 3 kali 8 dikali 5. Jika upah pekerja sebesar 5.000 per jam, material yang diperlukan seharga 500.000, biaya overhead sebesar 900.000, output tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 per unit, 600 dikali 10.000. Multifaktor produktivitas 3 dikali 3 kali 8 dikali 5 dikali 5.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000. Berikutnya ada variabel produktivitas. Pertama, tenaga kerja atau labor, yang berarti kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut. Peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, transportasi atau sanitasi, ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Dua, modal atau kapital yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasional, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang berlaku. 3, manajemen yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang digunakan perusahaan secara efektif dan efisien. Produktivitas dan standar hidup. Perbaikan proses pembayaran berhubungan secara langsung dengan balas jasa yang diterima setiap individu, tim kerja, dan juga kondisi ekonomi keseluruhan suatu negara. Pada tingkat nasional, produktivitas diukur sebagai dollar value of output per unit labor. Sedangkan ukuran unit tergantung kualitas output, barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara dan juga efisiensi produksi. Oleh karena itu, produktivitas sebagai penentu utama dari standar hidup suatu negara. Karena jika nilai output per jam kerja meningkat, maka manfaat bagi negara akan semakin besar. Karena tingkat pendapatan tinggi pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup. Dan juga produktivitas sumber daya akan menentukan upah yang diterima para pekerja. Demikian pula sebaliknya, jika terjadinya inflasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas, maka akan menekan standar hidup secara realitas. Tantangan pada tanggung jawab sosial. Perubahan situasi dan kondisi yang ada
menjadikan para manajer operasional untuk selalu menghadapi perubahan dan tantangan yang terus-menerus. Perubahan tersebut bisa disebabkan berubahnya konsumen, investor, pekerja, supplier, lingkungan, pemerintah, organisasi lain, atau stakeholder. Perubahan tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa manajemen operasional yang dilakukan oleh manajernya harus bertanggung jawab terhadap kondisi sosial yang terjadi. Berbagai hal mengenai produktivitas di sektor jasa. Produktivitas di sektor jasa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sektor manufaktur atau pertanian. Sektor jasa yang mencakup berbagai aktivitas yang berorientasi pada pelayanan seperti perbankan, asuransi, perdagangan, transportasi, komunikasi, hospitality, dan jasa profesional. Produktivitas dalam sektor ini seringkali diukur berdasarkan efisiensi dalam memberikan layanan, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan produktivitas di sektor jasa. Pertumbuhan jasa. Pertama ada pertumbuhan jasa, yaitu sektor jasa cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya dalam ekonomi yang berkembang. Pertumbuhan ini didorong oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, peningkatan pendapatan per kapita, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Inovasi dan teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan sektor jasa, misalnya melalui otomasi, digitalisasi, dan platform berbasis internet. Yang kedua, produktivitas di sektor jasa. Produktivitas di sektor jasa sulit untuk ditingkatkan karena kebutuhan akan jumlah tenaga kerja yang banyak, seperti contohnya untuk bidang pengajaran maupun konsultasi. Proses operasional seringkali bersifat individual seperti pada konsultasi investasi. Kebanyakan jasa harus dikerjakan oleh para profesional yang memiliki keahlian tertentu. Misalnya dunia kesehatan dilakukan oleh para dokter atau tenaga kesehatan. Hanya sebagian yang dapat diotomatisasi, banyak yang tidak bisa, misalnya jasa salon. Kualitas jasa sulit dievaluasi, contohnya kinerja indikator pengacara. Nah, jadi upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah semakin spesifik jasa yang diberikan, akan semakin sulit mencapai peningkatan produktivitas. Akan tetapi kesulitan peningkatan produktivitas dibarengi dengan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan, diantara dengan penggunaan fasilitas yang lebih memadai atau canggih, juga keahlian personil yang lebih terampil maupun cara pengelolaan yang lebih profesional. Contohnya, di supermarket telah disediakan mesin untuk mencetak harga. Di bank disediakan fasilitas ATM, phone banking, internet banking, mobile banking. Di rumah sakit, peralatan kesehatan banyak yang komputerisasi, kegiatan administrasi lazim menggunakan komputer. Di restoran menyediakan drive-thru untuk layanan cepat, operasional selama 24 jam di berbagai bidang jasa dan sebagainya. Berdasarkan dari materi tersebut, disimpulkan tentang manajemen operasional, produktivitas, dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas di sektor jasa sebagai berikut. Manajemen operasional adalah fungsi kritis dalam organisasi yang bertanggung jawab atas transformasi input menjadi output, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menghasilkan output dan menggunakan input yang minimal. Ini dapat diukur dengan cara yang berbeda, termasuk produktivitas tunggal faktor dan produktivitas multifaktor. Manajer operasional memiliki tanggung jawab yang luas, termasuk desain barang dan jasa, manajemen kualitas, desain proses dan kapasitas, strategi lokasi, strategi layout, sumber daya manusia, rantai pasokan,
persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Produktivitas di sektor jasa memiliki tantangan tersendiri karena kebutuhan akan tenaga kerja yang intensif, proses yang seringkali bersifat individual, dan kualitas jasa yang sulit dievaluasi. Upaya untuk meningkatkan produktivitas di sektor jasa meliputi penggunaan teknologi canggih, otomasi, dan inovasi dalam layanan seperti ATM di bank, fasilitas cek harga di supermarket, dan layanan 24 jam. Produktivitas memiliki hubungan langsung dengan standar hidup, karena peningkatan produktivitas dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Secara keseluruhan, manajemen operasional dan produktivitas adalah konsep yang penting untuk dipahami dan dioptimalkan dalam setiap sektor, terutama di sektor jasa, untuk mencapai efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Ya, sekian materi dari saya, jadi dapat disimpulkan untuk manajemen operasional itu sangat penting untuk menjalankan sebuah usaha atau di bidang jasa ya. Jadi gimana caranya supaya usaha atau jasa yang kita sediakan, kita bikin itu semaksimal mungkin berjalan dengan lancar. Ya, jadi kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.